baru bersahadat, beberapa tahun kemudian bisa naik haji. Kenapa nih? Wasilahnya apa Ustaz bisa naik haji? Wasilah korban sapi, saya diberangkatkan haji. Nah, sampai saat ini juga saya tidak tahu yang berangkatin saya siapa. Saya lihat satu bukit. Yang bukit itu udah pernah saya lihat. Karena sebelum saya Islam tahun 96 itu salah satu mimpi saya diselamatkan di sebuah bukit ketika air bah menerpa bumi ini. Oh, yang Ustadz mimpi selama 7 hari berturut-turut ya? Iya. Yang uniknya saya dapati di sana apa? Setiap saya keluar dari Masjid Haram, selalu saya jumpai orang yang nyasar, selalu sepasang. Bahkan yang terakhir saya bawa pulang itu 2 pasang, suami istri dari Padang. Sebelum Islam nggak pernah gitu? Nggak pernah. Saya kerja di keuskupan aja orang tua nggak pernah dapat duit dari saya. Begitu Islam itu tergerak dengan sendirinya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tujuh Langit, channel Laskar Tujuh Langit ini insya Allah akan menambah playlist baru di konten Laskar Tujuh Langit, yaitu playlist kisah umroh dan haji. Hari ini kita kedatangan seorang ustadz, seorang dai dari Kalimantan Barat. Sebenarnya beliau ini sudah sering masuk di channel Laskar Tujuh Langit. Jadi sengaja saya mengundang beliau untuk kesekian kalinya untuk menceritakan secara khusus pengalaman beliau ketika pertama kali pergi ke Mekah. Mungkin sahabat Tujuh Langit sudah sering menonton beliau gitu. Saya mencoba memperkenalkan lagi mungkin bagi teman-teman yang belum menonton dan baru menemukan channel Laskar Tujuh Langit. Dulunya nama beliau adalah Andreas Andretoni. Dan beliau ini sahadat pada tahun 2003. Dulunya juga beliau aktif di Keuskupan Agung di bidang Komsos, yaitu komunikasi sosial, sebagai pembina muda-mudi Katolik. Dan inilah saya hadirkan kembali Ustadz Ahmad. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kan di lapangan nih Ustadz sering dipanggil Ustadz Ahmad Antoni. Nah, sejarah Antoni ini kok bisa ada nama Ustadz ini? Yang minta tempel nama Antoni itu ada 2 orang. Yang pertama Ustadz Tusyirana Rashid yang ada di Mempawah. Yang kedua To'iyah Pak Nur Hasan. Nah, itu sahabat saya. Sebetulnya di KTP namanya Ahmad. Nah, itulah sejarah singkat kenapa ada nama Antoni di belakang nama Ustadz Ahmad. Jadi kalau di lapangan nih kita kenalnya Ustadz Ahmad Antoni. Nah, jadi sebenarnya nama aslinya di KTP setelah masuk Islam itu hanya Ahmad aja, Ustadz ya. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan kisah beliau, bagaimana beliau ini dapat hidayah masuk Islam, jadi teman-teman bisa menonton video-video sebelumnya di channel Laskar Tujuh Langit. Nah, ini sangat unik teman-teman karena dulunya beliau ini ya tidak begitu senang dengan agama Islam. Dan akhirnya alhamdulillah yang dulunya dari gereja ke gereja, sekarang dari masjid ke masjid. Soalnya ini perubahannya 180 derajat. Oke, tidak perlu berlama-lama. Sekarang saya ingin bertanya tentang Ustadz Ahmad. Bagaimana sih cerita beliau ini bisa berangkat haji? Padahal kan baru masuk Islam. Sedangkan orang Islam dari lahir aja untuk dapatkan momen seperti itu, dapatkan kesempatan naik haji ini susah. Nah, ini seorang baru bersahadat, beberapa tahun kemudian bisa naik haji. Tahun berapa tuh Ustaz? Berangkat hajinya tahun 2008. Sahadatnya 2003. 5 tahun naik haji. Kita dari lahir belum tentu bisa naik haji. Nah, kenapa nih? Wasilahnya apa Ustaz bisa naik haji? Ya. Jadi wasilah saya berangkat haji itu kurban. Kurban, ya. Waktu itu saya ditelepon dari Sintang, ada teman saya di Sintang minta saya ceramah di Sintang. Pada saat itu posisi Ustadz ada di Jakarta. Karena dulu tinggal Jakarta kan. Sintang kan di Kalimantan Barat. Ya. Jadi beliau telepon, Ustadz bisa datang ke Kalimantan Barat? Insya Allah, tapi ada acara apa? Ngisi pengajian. Oke, di masjid mana?
Di rumah saya, oke. Hari apa? Hari Rebo, oke. Karena dia acaranya hari Rebo, saya hari Sabtu beli tiket. Malam Ahadnya orang rumah saya ngasih tahu, Bi, minggu depan kan Idul Adha, kita korban apa? Orang rumah ini istri. Ya, saya bilang korban yang baik-baik aja. Yang baik itu kambing yang telinga pendek apa telinga panjang? Yang baik itu sapi, saya bilang, bukan kambing. Sapi itu kita berapa? Berdua. Kan sapi itu untuk 7 orang, kan itu dipikir. Kalau kita banyak duit, 1 orang 1 kan nggak jadi masalah. Namanya juga kurban gitu kan. Oh, nggak ada aturan ya Ustaz ya? Nah, Kurban ini harus sapi, harus kambing. iya. Jadi akhirnya diiyakan sama orang rumah. Nah, setelah itu besok paginya beliau yang ngantar ke Cengkareng. Nah, begitu saya turun dari mobil, apa pesannya? Abi, sepulang dari Kalimantan Barat, Abi harus daftar haji. Padahal daftar haji waktu itu 20 jutaan. Nggak ada duit. Saya jawab apa? Insya Allah. Insya Allah. Bahkan sempat merungut juga itu orang rumah saya waktu itu. Orang kalau dakwah pulang bawa amplop. Abi dakwah pulang bawa capek doang. Sehingga begitu berangkat ke Kalimantan Barat, baru 3 hari di Kalimantan Barat, sama guru saya ditelepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tolong kirim KTP-nya. Untuk apa ya Anda? Kita mau daftarin Ustaz haji. Langsung sujud syukur saya. Subhanallah. Tak lama-lama orang rumah telepon. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Itu guru Abi yang di Ciputat minta dikirim itu KTP. Katanya mau daftarin Nabi haji. Alhamdulillah tadi udah kasih tahu itu kan. Nah, seharusnya seberangkat haji itu kan artinya belum dipotong, sapinya belum dipotong, udah didaftarin haji saya. Ini wasilah kurban sapi. Wasilah korban sapi, saya diberangkatkan haji. Nah, sampai saat ini juga saya tidak tahu yang berangkatin saya siapa. Karena ketika itu gini, pas kita lagi manasik, dari pihak panitia menyebarkan surat pemberitahuan yang belum lunas hajinya segera dilunaskan. Saya tanya jemaah yang lain, Bapak udah pada lunas? Udah Ustaz. Semuanya udah pada lunas, ada 45 orang kan? Ustaz belum. Ternyata yang belum lunas saya sendiri. Jadi ketika dibayarin belum lunas berarti belum lunas. Dan Ustaz tidak tahu pada saat itu. Jadi karena belum lunas, begitu pulang saya bilang sama orang rumah, kita punya uang cash enggak? Berapa dan untuk apa? 14 juta untuk melunasi biaya haji. Kalau uang cash enggak ada. Kalau memang itu dibutuhkan, uang kontrakan kita yang rumah kontrakan di Padang, kita ambil dulu untuk uang kontrakan tahun depan. Kan 27 juta kan? Saya bilang enggak usah. Abi mau minjam sama siapa? Itu bahasa orang rumah. Saya enggak mau minjam, saya mau minta. Abi minta sama siapa? Sama Allah. Diketawain coba. Saya bilang minta sama Allah, diketawain sama orang rumah. Kok enggak yakin sama Allah itu kan? Nah, setiap hari ketika beliau pulang kantor, bahasa Pontianaknya apa? Ngerepek ya? Ngomel. Ngomel. Tahu ndak Abi, kalau tidak dilunasin biaya hajinya Abi tidak akan berangkat haji. Saya dengan santai bilang apa? Yang daftarin aku haji siapa coba? Allah. Yang lunasin Allah. Itu aja. Nah, waktu itu malam Kamis saya ngisi kajian di Komplek Polri Kota Legenda di Cilengsi. Itu pulang ke rumah, nyampe ke rumah, telepon rumah berdering. Diangkat sama orang rumah. Waalaikumsalam. Baru datang gitu kan. Siapa? Dari yayasan. Waalaikumsalam. Ustadz malam ini juga ke Ciputat. Pak, dah capek jam 9 ini Pak. Pokok penting. Kasih tahu aja apa pentingnya. Enggak bisa. Kalau besok aja saya ke Ciputat. Enggak bisa, pokok penting Ustaz. Memangnya berapa jauh Ustaz perjalanannya itu? Berapa jam? Ciputat ke Keranggan itu kan
timur dan barat. Jauh berarti. Lumayan. Nah, kalau pakai motor itu ada 1 jaman lah, gitu kan. Nah, kalau ngebut, kalau macet, nah, cuman ya. Yang saya pikir enggak ada, saya mikir uang haji, enggak. Yang saya pikir ada masalah apa ya santri? Ya santri yang saya pikir gitu. Akhirnya saya berangkatlah ke Ciputat. Saya kasih tahu sama orang rumah, saya disuruh ke Ciputat, ada rahasia apa? Enggak ada rahasia apa-apa sih. Cuma kayaknya penting banget. Cuma enggak tahu, enggak dikasih tahu apa pentingnya. Berangkatlah pakai mobil. Nyampe di Ciputat, sampailah di rumah sekretaris yayasan yang nelpon saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, ini nama siapa? Beliau angkat amplop nih. Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad di yayasan kita ada berapa orang? Ahmad doang cuma saya, Pak. Pimpinan kita Ahmad Najamuddin. Guru SMP Ahmad Nurdin. Bapak Ahmad juga namanya kan. Nah, jadi ini Ustadz untuk Ustadz. Pak, maaf sebelum saya terima, ini dari siapa? Dari santri Ustadz. Santri lama apa santri baru? Santri lama. Yang ngasih amplop santri kenal nggak? Enggak. Akhirnya saya terima, saya buka. Saya hitung. Betul 14 juta. Kekurangan biaya Iya, ongkos haji. itu tadi yang mesti dibayar. Pas 14 juta. Akhirnya malam itu juga saya serahkan sekretaris yayasan. Pulanglah saya ke Ciputat, ke Cibubur. Jam 1 malam nyampe ke rumah. Nyampe ke rumah, rupanya orang rumah belum tidur. Assalamualaikum. Bukan dijawabnya waalaikumsalam. Dijawab apa? Ada rahasia apa? Enggak ada rahasia apa-apa. Cuma alhamdulillah hajiku lunas. Yang bayaran siapa, Bi? Allah. Allah yang bayarin. Nah, saya dinyatakan berangkatnya tahun 2008. Karena 2007 itu kuota Tangerang penuh, kan berangkat dari Tangerang. Nah, ketika berangkat haji itu pun tahun 2008, orang rumah saya nanya, Abi mau bawa duit berapa? Saya buka dompet saya. Ada duit gopek 1 di dompet kan, bawa ini aja. 500 rupiah. Saya bawa uang itu di dompet itu cuma uang gopek 1. Nah, Kok berani Ustadz? ya kan ada uang living cost. Oh, dari Ya kan jemaah haji itu kan ada uang living cost sebanyak 1.500 real sama dengan 4 juta lebih. Nah, jadi untuk apa lagi saya bawa duit gitu kan? karena kita udah daftar Iya. kan, Ustadz. Nah, saya mau bikin cerita dalam hidup saya bahwa saya berangkat haji bawa gopek 1, enggak bawa duit. Nah, jadi berangkatlah kita. Kita itu setelah dari itu Jeddah langsung ke Madinah. Karena gelombang pertama kan, kalau gelombang pertama Madinah dulu baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua Mekah dulu baru Madinah. Nah, jadi nyampe di hotel itu saya kan ketua rombongan. Nah, jadi kata ketua kloter, Ustadz udah dapat kamar? Belum. Saya udah dapat Ustadz. Nah, saya bilang jemaah yang lain sabar. Nah, jadi begitu beliau dapat hotel, kamarnya di lantai 18. Tinggi ya Ustadz. Kita dapat hotel lantai 1. Begitu ketemu di masjid, Ustadz, hotel lantai berapa? Lantai dasar, Pak. Subhanallah. Enak ya? Iya. Nah, Jadi kalau naik haji itu lebih enak lantai bawah. lantai bawah, iya. Kan kalau di lantai atas kan berjubel. Nah, jadi dari Mekah, ada apa ke Mekah dulu? Karena Arba'in itu sholat 40 waktu di Madinah. Setelah itu berangkat ke Mekah. Nah, di Madinah itu sendiri, saya dikasih tahu teman, Ustadz, ada tempat yang istimewa di Madinah. Apa tuh? Raudhah. Di mana Raudhah? Kasih tahu. Maka setiap malam yang saya incar Raudhah. Karena begitu sekat itu dibuka jam 1-an.
Jam 1 malam. Malam. Jam 1 pagi. Nah, sekat kenapa dikasih sekat? Karena sebelum laki-laki perempuan dulu. Habis sholat isya itu perempuan dulu yang ibadah ke raudhah. Nah, nanti setelah perempuan selesai sekitar jam 1 itu sekatnya dibuka, baru laki-laki. Nah, saya masuk ke situ. Pokok tiap malam selama di Madinah saya incar di raudhah itu. Sholat 2 rakaat baru ke belakang. Nah, Fadilahnya apa Ustaz? Sholat di Raudhah. raudhah itu Rasulullah mengatakan bahwa raudhah itu adalah surgaku. Tamannya taman surgaku antara rumahku dan mimbarku. Nah, itu taman surganya Nabi Muhammad. Nah, setelah itu kita berangkat ke Mekah. Nah, di Mekah kita nyampenya jam 9 pagi. Nah, jam pagi baru kita diantar ke Matab. Ya. Ini kita berangkat ke masjid jam 11. Jam 11 waktu Mekah. Jadi saya ditanya, Ustaz, kayak semut Ustaz. Bismillah aja. Saking ramainya Ya, Ustaz. Bismillah. Jadi kita ambil posisi untuk itilam, kan ada lampu hijau. Situ Ustaznya. Bismillahi Allahu Akbar masuk. Sampailah 7 putaran, baru kita sholat 2 rakaat, baru kita sa'i. Sa'inya tidak pakai tahlul, karena kita haji ifrad. Setelah itu kita pulang ke Matab. Jadi ada yang tanya, bilang sama saya begini, Masya Allah Ustaz. Ketika nyampe di Madinah itu aja menangis saya. Di Madinah. Ya, saya pikir Istiqlal itu paling besar. Ketika saya masuk ke area Masjid Madinah, Masya Allah, luas sekali masjidnya. Nah, demikian juga waktu di Masjidil Haram, Masya Allah. Nangis juga Ustaz? Nangis saya. Sama seperti ketika momen pertama kali Ustaz syahadat. Ya. Apakah perasaannya sama momen seperti itu Ustaz? Ya, jadi ada kerinduan yang mendalam yang tidak bisa diungkapkan. Ustaz temukan di momen seperti itu? Iya. Karena satu, kan saya belum pernah bercita-cita untuk haji. Enggak. Tapi begitu saya berkorban, Allah mudahkan keberangkatan saya untuk hajinya. Nah, sehingga dari syahadatnya saya nangis, waktu di Madinah saya nangis, waktu di Masjidil Haram saya nangis. Nah, nangis saya yang ketiga di mana? Ketika saya wukuf. Nah, begitu kita nyampe di Arafah, kan siang itu. Untuk persiapan wukuf besok pagi. Saya lihat satu bukit. Yang bukit itu udah pernah saya lihat. Di mana Ustaz? Nah, karena sebelum saya Islam tahun 96 itu salah satu mimpi saya diselamatkan di sebuah bukit ketika air bah menerpa bumi ini. Oh, yang Ustaz mimpi selama 7 hari berturut-turut ya? Iya. Jadi, subhanallah, langsung saya jungkur aja. Jadi ada yang nanya, kenapa Ustaz? Ini udah saya lihat. Kapan? Dalam mimpi saya. Nah, setelah itu besoknya kita wukuf. Nah, setelah Wukuf ini apa Ustaz? wukuf itu bertobat kepada Allah atas kesalahan kita. Pokok banyak tobat, banyak zikir ketika wukuf itu momennya. Nah, Ini di wukuf ini di Arafah. Arafah. Nah, cuma ketika menjelang wukuf ada telepon. Nah, ini telepon, bukan telepon, SMS. Saya dulu kan punya HP jatuh yang Nokia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi, anak gadis kita minta dibelikan mobil. Kita tidak punya duit. Coba Abi minta sama Allah. Astagfirullahaladzim. Aku nih di Arafah ini kan wukuf mau tobat. Minta ampun sama Allah. Kok SMS-nya kayak gini? Antara marah iya, mau marah iya. Tapi hari ini saya pasrah. Saya angkat, ya Allah, ini SMS dari istri hamba ya Allah. Anak hamba minta dibelikan mobil. Kita tidak punya duit ya Allah. Tapi engkau maha kaya ya Allah. Wukufnya berapa lama? Wukuf itu tidak lama, sebentar. Kan ngejar sholat wukuf seperti sholat Jumat. Siang, itu yang kita kejar. Cuma sebelum sholat wukuf itu,
sebelum kita dengar khotbah hukum itu, kita banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dengar khotbah hukum, nah kita dengan hikmat dengan khotbah hukum itu, setelah itu kita istirahat. Nah, walaupun istirahat karena itu di Arafah, kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjelang maghrib kita bagi makan. Nah, sholat maghrib kan di sana kan sholatnya jamak terus. Nah, setelah makan kita langsung bertolak ke Musdalifah. Di Musdalifah itu kan kita zikir terus. Nah, sambil ambil batu kerikil untuk lempar jumroh. Nah, setelah di Musdalifah kita langsung diantar ke Mina jam 2 malam. Nah, nyampe di Mina itu jam 2 malam, kita datang ke tenda kita masing-masing, taruh pakaian masing-masing, langsung ke Jamarat tempat lempar jumroh. Itu jam 2. Nah, saya alhamdulillah begitu keluar dari tenda, saya ingat, wih, ini ada tiang nomornya 36. Itu yang saya ingat. Nah, kita berangkat ke Jamarat. Setelah lempar jumroh, pas azan subuh. Nah, setelah azan subuh, saya pun langsung pulang. Ada ustadz, teman saya nanya, "Ustadz, enggak ngopi dulu?" "Enggak, saya mau langsung pulang, mau mandi nih." "Kita mau ngopi dulu." "Oke." Nah, yang ikut saya langsung aja pulang ke tenda, karena hafal nih nomor tiangnya nomor 36. Ustadz hafal ya? Alhamdulillah, Allah kasih hafal. Mandi apakan sarapan, duha. Jam 9 saya ditelepon oleh Ustadz Junaidi. "Assalamualaikum Ustadz." "Salam." "Ustadz di mana?" "Udah di tenda." "Ustadz enggak nyasar?" "Enggak." "Kenapa?" "Kita ini kayaknya nyasar Ustadz." "Ustadz, nyasarnya coba lihat tiang yang tinggi itu di depan tenda, nomornya berapa?" "Nomornya 74 Ustadz." "Ah, mundur. Nomor kita nomor 36. Oh. "Kok Ustadz tahu?" "Iya, ikuti aja." Tuh. Udah nyampe lah dia ke tenda. Nah, itu kita keluar barengan sama saya kan. Ada orang yang nyasar. Cari tendanya enggak dapat, dari Palembang nih. Nah, ada bapak-bapak megang itu kan, megang peta. Langsung dikasih saya. "Tolong antar mereka." "Ada berapa itu aja petanya?" "Cuma 1. Oh, ya akhirnya kita antar. Ternyata tendanya bapak yang nyasar ini memang di luar denah. Oh, di luar denah, tapi dapat. Terima kasihnya sama kita kayak apa gitu kan. Nah, setelah itu kita jalan mau ke pasar ceritanya. Ketemu serombongan orang. Iya. Sampai nangis-nangis. Sesat juga. Kok bisa satu rombongan Ustadz? Iya, kan mereka di Mina Jadid kan jauh kan. Nah, kenapa nih? "Gini Pak Haji, kita ini sesat dari subuh kita pulang sampai saat ini belum ketemu tenda kita." "Oh gitu. Tendanya di mana?" "Di Mina Jadid." Saya lihat peta. "Oh ya, oke. Kita antar. Soalnya tadi orang bilang ngakunya tahu, begitu diantar salah semua." "Oh gitu, oke. Sip, ikut." Terus begitu nyampe ke tendanya, subhanallah, kalau enggak ketemu Pak Haji kita enggak bisa pulang. Satu rombongan itu dari Bogor. Karena tendanya sama semua. Sekilas lihat memang enggak bisa, mana tenda kita gitu kan. Nah, karena dikasih tahu di Mina Jadid. Nah, saya di Mina itu 4 hari. Itu namanya naparsani, kan 3 hari mestinya, tapi saya ambil naparsaninya. Setelah hari keempat saya langsung ke Mekah. Di Mekah saya sholat subuh. Nah, kebiasaan saya di Masjidil Haram itu, setelah sholat subuh nunggu sholat duha, ngopi dulu. Kan ada di hotel, di bawah Hotel Hilton itu ada orang jual kopi. Begitu nyampe di pelataran masjid, HP berdering. Assalamualaikum. Kenapa subuh-subuh nelpon? Mobilnya udah diantar ke rumah. Mobil siapa? Abi berdoa kan minta mobil. Iya, udah diantar ke rumah.
Wah, enggak mungkin. Iya. Kita beli yang cash aja enggak secepat itu. Iya. Udah diantar. Udahlah. Nah, udah tutup kan? Saya doanya diwukuf. Enggak sampai seminggu. Wukuf. Baru malamnya kita langsung ke Mina. 1, 2, 3, 4, 5 hari. Yeah. Mobilnya diantar ke rumah. Ya udahlah, jadi saya tidak terlalu mikirkan. Berarti doa-doa Ustadz ini insya Allah diijabah ya Ustadz? Diijabah. Nanti kalau Ustadz datang lagi, saya titip doa ya Ustadz ya? Insya Allah. Jadi gini, satu yakin aja, yakin kepada Allah. Ketika kita berdoa untuk orang pun juga seperti itu. Ya Allah, orang ini butuh ini, kita sampaikan. Nah, jadi ada hal-hal yang saya dapati di sana. Ketika saya berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan jemaah Kalimantan Barat, ketemu, bahkan ketemu guru saya waktu SMP. Kaget nggak? Kan beliaunya kaget. Ustadz, haji juga? Iya, kok Ustadz tidak pernah bilang? Ya kan saya tidak pernah mau bilang mau haji apa. Berarti beliau tahu nggak Ustadz udah masuk Islam? Tahu. Udah tahu. Kan orang Abang. Oh. Ustadz langsung pelukan kita kan. Nah, jadi saya berangkat haji. Jangankan orang lain, orang RT aja enggak tahu. RT Orang satu RT aja saya enggak tahu. Padahal saya kan selalu ngimam di masjid komplek. waktu di Jakarta. Ya, di Keranggan itu. Nah, jadi waktu saya berangkat ya senyap-senyap aja gitu kan. Begitu saya nggak pernah kelihatan, ditanya sama jemaah kan, sama orang rumah ditanya, Pak Ustadz nggak kelihatan kemana? Berangkat haji. Kok nggak bilang-bilang? Kan kebanyakan lazimnya orang berangkat haji kan bikin acara. Iya, selamatan. Walimatu syafar namanya. Apakah wajib? Enggak wajib itu. Nah, cuma kan itu udah akhirnya apa? Dilaksanakan setiap jemaah. Ketika mau berangkat haji, mau bikin acara syukuran. Itu namanya walimatu syafar. Kalau saya enggak, senyap-senyap aja. Enggak perlu kasih tahu orang gitu kan. Nah, jadi di Mina di Ka'bah juga saya berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk menyampaikan ayat suci-Mu di sini. Waktu di Mina ceramah saya. Ceramah dengan jemaah yang ada dari Indonesia. Ceramah. Jadi dimudahkan semuanya. Doa saya apa? Ya Allah mudahkan hamba menyampaikan ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Ternyata dimudahkan. Nggak minta kekayaan, harta dan yang lain-lain Ustaz? Enggak, karena itu kan titipan. Harta itu suatu ketika, kalau tidak harta yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta. Tapi kalau kita minta ilmu, sampai anak cucu keturunan, masih ketitip ilmu. Sampai kita meninggal, orang pasti ingat, ini loh kata Ustadz ini dulu, ini loh kata Ustadz ini dulu, Quran surat sekian ayat sekian, Quran ayat sekian ayat sekian. Itu lebih berharga daripada emas 10 bumi sebetulnya. Tapi kan orang kurang yakin. Nah, alhamdulillah dimudahkan. Ada enggak kejadian unik yang Ustadz alami selama ibadah haji? Sewaktu di Mekah, di Madinah itu banyak hal-hal yang unik. Contoh, waktu saya di Madinah, mahtab kita ke Masjid Nabawi itu 1,5 kilo. Nah, yang tidak sanggup jalan akhirnya naik taksi. Akhirnya tiap hari begitu pulang dari masjid kan panas, naik taksi mau stop taksi. Yang lain bayar, saya saya enggak disuruh bayar, dilarang bayar sama yang punya mobil. Sama super taksi. Taksi atau pribadi itu? Enggak tahu juga. Begitu kita pulang kan mereka pada nunggu tuh. Memang mereka cari cuan. Untuk ngantar ke mahtab kan. Nah, setiap hari seperti itu. Masya Allah, saya bilang. Nah, kalau di Mekah, yang uniknya saya dapati di sana apa? Setiap saya keluar dari Masjid Haram, selalu saya jumpai orang yang nyasar. Selalu sepasang. Suami istri. Nah, bahkan yang terakhir saya bawa pulang itu 2 pasang, suami istri dari Padang. Nah, nanti langsung, Pak, kenapa Pak? Kok kebingungan? Iya, kita mau pulang ke mahtab, bingung nih. Saya lihat mahtabnya, oke, saya juga bingung. Nah, gini aja, kita ngopi dulu.
Kok disuruh ngopi? Ya ngopi dulu, nyantai aja dulu. Nanti bapak pulang sama saya. Nah, udah ngopi, saya cari mobil taksi. Nah, dari Masjidil Haram ke Mahatab saya itu ke Nuzah itu 12 kilo. Nah, dari Masjidil Haram ke Nuzah itu dimintanya berapa? 25 real tiap hari. Tiap hari. Iya, setiap saya keluar dari Masjidil Haram ketemu orang nyasar, selalu Ustadz carikan taksi. saya bawa pulang. Saya ikut karena pulang ke mahtab saya. Nah, di bawah mahtab saya itu ada kantor sektor yang ngurus masalah orang nyasar. Oh. Sampai petugasnya bilang apa? Malu kita sama Ustadz. Kok malu? Kan kerjaan kita tuh cari orang nyasar. Nggak apa-apa kan Bapak nunggu sini, nggak apa-apa kan Bapak yang ngantarnya. Kan nggak mungkin Bapak cari di Masjidil Haram. Pokok setiap pulang. Nah, Berapa hari tuh Ustadz ketemu orang nyasar? saya ketemu orang nyasar itu sepulangnya dari Mina. Dan biaya taksi tersebut Ustadz yang Iya, bayar? iya. Nah, kalau dihitung-hitung tekor saya. Iya, kalau itu rugi kan? Oh, Tapi begitu pulang ke Jakarta, ternyata uang saya itu masih ada 600 real. 600 real itu saya bawa aja pulang ke Jakarta. Sebagian saya tukar. Nah, karena nukar real itu sebaiknya pas puncak haji. tinggi. Puncak haji itu tinggi. Kalau udah menjelang pulang udah rendah. Oh, nilai ini tukar mata uangnya. Ya, jadi apa yang kita yakini dikabulkan, Allah kabulkan. Makanya itu pelajaran saya ketika saya pulang dari tanah suci. Kalau ada apa-apa minta sama Allah pasti. Ngarap sama orang jangan. Karena sama orang belum tentu ada, belum tentu mau dan belum tentu ikhlas. Tapi kalau sama Allah insya Allah. Ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Makanya waktu itu kejadiannya kan rumah Bapak di Ngabang kan mau disita tuh. Nah, saya cerita sama Pak Nurasan. Pak Ustadz, kan yang pimpinan dinas sosial itu kan sama Ustadz sering ikut kajian. Emang kenapa? Minta tolong aja sama dia. Jangan. Utang tuh. Minta aja sama Allah. Gitu kan. Nah, jadi kita dakwah di suatu tempat. Nah, setelah itu ada hamba Allah datang sama saya. Ustadz, jangan ditolak ya, insya Allah. Rupanya yang jangan ditolak itu apa? Amplop. Dikasih amplop sama saya 2. Yang satu saya kasih Pak Nurasan. Pak Nurasan, nih untuk Pak Nurasan. Coba buka dulu berapa isinya. 10 juta Ustadz. Itu tahun berapa tuh Ustadz? Tahun 2011. Berarti kok 10 juta besar saat itu. Iya. Jadi saya kasih satu penjelasan. Karena yang tunggakan Bapak itu yang belum dibayarkan 7,5 juta. Nah, akhirnya pulang saya ke Ngabang, saya kasih Bapak 8 juta. Sisanya saya bawa pulang ke Jakarta. Nah, kalau saya kan prinsipnya dapat rezeki, impak dulu. Kalau ke orang rumah ntar dulu, bersihkan dulu. Nah, itu. Nah. Jadi dimudahkan. Bahkan begitu saya antar uang sama Bapak sana aja. Kamu minjam uang sama siapa? Nggak minjam saya Pak. Allah kasih. Dan sekarang Bapak Masih Katolik. Masih Katolik. Masih Katolik. Nggak ada minat untuk masuk Islam Ustaz. Walau alam. Cuma beliau pernah bilang nanti pun Bapak Islam juga. Dan sekarang Bapak ada di mana? Ada di Ngabang. Oh, di Ngabang. Iya, makanya setiap akhir bulan itu saya pulang, kenapa? Saya impak buat Bapak. Oh. Makanya setiap saya pulang kan pasti saya tanya Bapak mau lauk apa? Tapi setelah saya Islam, justru Masya Allah, mereka sayang banget sama saya. Ibu, Bapak, Masya Allah. Kenapa mereka sayang banget sama saya? Ketika saya datang, Bu mau beli apa? Triknya itu Ustaz ya? Bukan trik, memang itu timbul dari dalam hati. Timbul dari dalam hati. Begitu datang ke rumah, kita mau lakukan apa gitu kan. Nah, Sebelum Islam nggak pernah gitu? nggak pernah. Saya kerja di keuskupan aja, orang tua nggak pernah dapat duit dari saya. Begitu Islam itu tergerak dengan sendirinya. Nah, jadi banyak hikmahnya yang saya dapat. Yang awalnya saya dibilang nanti masuk Islam nanti anti dengan keluarga, semuanya terbantahkan. Nah, alhamdulillah. Yang tadi keluarganya tidak suka sama saya, sekarang senang mereka sama saya.
Kan kebanyakan para mualaf ini ketika masuk Islam lebih memilih menjauh ya Ustaz ya. Enggak boleh. Seharusnya jangan Enggak ya. boleh. Nah, karena silaturahim kita ini jangan sampai putus. Saya sampai keluarga di kampung saja, kalau kampung bapak, kampung ibu, begitu gawai mereka bilang apa? Pak Ustadz enggak pulang kah? Kita ada gawai. Saya bilang enggak sempat. Enggak sempat. Nah, jadi karena apa? Karena apa namanya? Hubungan batin dengan keluarga itu enggak bisa Nggak bisa diputus ya. diputuskan, enggak bisa. Makanya saya sangat-sangat heran begitu ada orang masuk Islam ngakunya apa? Melayu. Seharusnya jangan Tetap Dayak, Tetap cuma sukunya Dayak. Muslim sekarang. Itu aja. Jadi banyak hal-hal yang saya alami. Makanya saya dengan dakwah saya selalu bilang impak yuk. wasilah infak. Impak yuk. Korban yuk. Nah, kenapa? Impak dan korban itu adalah cara Allah supaya kita dekat dengannya. Itu wasilah supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan hal itu kepada siapapun. Makanya prinsip saya dakwah ini, orang mau dengar syukur. Orang tidak mau dengar tak jadi masalah. Yang penting udah saya sampaikan. Tergantung orang mau terima Iya. atau tidak. Nah, inilah cerita dari Ustadz Ahmad. Jadi intinya adalah yang saya tangkap ini doa-doa Ustadz insya Allah ini diijabah sama Allah. Karena wasilah dari infak dan kurban. Makanya Ustadz ini setiap kali kalau bertemu dengan saya ataupun dengan jamaah selalu mengingatkan fadilah keutamaan dari infak dan kurban. Nah, inilah yang Ustadz rasakan sampai sekarang. Dari beliau cerita kepada saya, banyak sekali doa-doa beliau ini diijabah oleh Allah. Nah, juga banyak sekali. Itu kejadian unik. Kita aja kadang-kadang berdoa ini tidak selalu dikabulkan sama Allah, gitu ya. Nah, jadi jika teman-teman ingin doanya diijabah Allah, coba diamalkan infak dan kurban ya, salah satunya ya. Sebenarnya juga banyak amalan-amalan lain ya, saudara. Oke teman-teman, inilah kisah dari Ustadz Ahmad Antoni. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman untuk berangkat ke Baitullah. Semoga yang menonton ini diundang Allah ke Baitullah dengan cara-cara terbaik Allah. Jadi teman-teman yang punya pengalaman kisah haji dan kisah umroh bisa bertulis di komentar di video ini. Dan bagi yang ingin membantu program dakwah dari Laskar Tujuh Langit, yaitu program-program untuk mu'alaf, bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara langganan channel Laskar Tujuh Langit atau berdonasi di Baitul Mal Tujuh Langit. Dan sebelum saya tutup, saya ingin minta pendapat dari teman-teman bagaimana jika Laskar Tujuh Langit ini mempunyai paket ataupun membuka paket dengan nama Umroh Tujuh Langit. Saya minta pendapat teman-teman, mungkin kita bisa membantu teman-teman tadi nih yang ingin sekali berangkat ke Baitullah dengan harga yang layak dan dengan fasilitas yang layak. Oke, saya tunggu jawabannya. Semoga yang menonton ini bisa juga mendapat inspirasi, motivasi, dan lebih khususnya diundang Allah dengan cara-cara terbaiknya. Saya Bang Ilham dan Ustadz Ahmad Antoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.